Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, dalam naskah Paraton dan Kidung Sorandaka disebutkan bahwa kelicikan Mahapati dianggap sebagai biang kerok penyebab gugurnya para pahlawan pendiri Majapahit, yaitu Ronggolawe, Lembusora, dan Empu Nambi. Namun tokoh Mahapati tidak dijumpai dalam prasasti apapun, sehingga patut diduga merupakan nama ciptaan pengarang kitab Pararaton. Lalu siapa sebenarnya sang Sengkuni Majapahit ini? Mengapa dia anggap sebagai aktor utama atas pemberontakan di Majapahit? Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Nama Mahapati berasal dari kata Maha yang bermakna besar dan Pati yang berarti penguasa. Sehingga Mahapati diidentikan sebagai orang yang berambisi besar atau juga orang yang berpengaruh dan mempunyai jabatan tinggi. Sejarawan Slamet Mulyana menganggap Mahapati identik dengan Dyah Halayuda, yaitu nama Mahapati Majapahit yang tertulis dalam Prasasti Sidateka tahun 1323. Gelar Dyah yang dipakai Halayuda ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa, melainkan masih terhitung sebagai keluarga bangsawan. Karena gelar yang sama juga diperuntukkan kepada sang pendiri Majapahit, Dyah Wijaya. Sementara Nambi yang ditunjuk sebagai Mahapati Amangkubumi dan Sora sebagai Rakrian Patih Didaha dalam Prasasti Sukamerta hanya bergelar empu. Dari realitas tersebut dapat dipahami dan mungkin saja Halayuda sakit hati ketika Nambi dan Lembusora yang bukan dari golongan bangsawan namun memperoleh kedudukan tinggi di Majapahit. Untuk meraih jabatannya sebagai Mahapati Amangkubumi, ia pun melancarkan aksi fitnah dan adu domba, sehingga satu persatu para pahlawan pendiri kerajaan tersingkir. Mestinya Paman Lembusora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kemunculan tokoh Mahapati ketika terjadi perselisihan pendapat antara Dyah Wijaya dengan Ronggolawe tentang pengangkatan Empu Nambi sebagai Mahapati. Ronggolawe lebih menghendaki Lembusora yang menurutnya lebih besar jasanya ketimbang Empu Nambi. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ronggolawe. Ronggolawe pun akhirnya tewas di tangan Kebo Anabrang dalam sebuah pertempuran di Sungai Tambak Beras. Namun, Kebo Anabrang sendiri juga tewas karena dibunuh dari belakang oleh Lembusora, paman Ronggolawe. Mahapati juga menghasut Mahisa Taruna, putra Kebo Anabrang, supaya menuntut pengadilan untuk Lembusora atas kematian ayahnya.
Pada tahun 1316, Halayuda akhirnya pun diangkat sebagai Mahapati Amangkubumi setelah kematian Empu Nambi akibat dari tipu dayanya. Pada akhirnya, semua kejahatan yang pernah dilakukan Mahapati pun terbongkar. Ia kemudian dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, artinya dicincang layaknya babi hutan. Nama Mahapati sendiri seakan-akan demikian besar pengaruhnya terhadap pemberontakan di Majapahit. Mahapati menjadi tokoh yang paling dipersalahkan atas ontran-ontran yang terjadi di kerajaan Majapahit. Namun, bila kita lihat dari penyebab kesemuanya itu, tidaklah semata-mata terjadi akibat peran langsung dari Halayuda. Dalam Kidung Ronggolawe, penyebab pemberontakan adalah ketidakpuasannya atas kebijakan Raden Wijaya tentang penunjukan Mahapati Majapahit. Sementara dalam penyerangan tentara Majapahit terhadap Lembu Sora sebenarnya cukup beralasan, mengingat Majapahit terdapat Undang-Undang Kutramanawa Dharma Sastra. Dalam pasal Astadusta disebutkan bahwa barang siapa membunuh maka harus dijatuhi hukuman mati. Dan Lembu Sora telah membunuh Kebo Anabrang yang telah berjasa menumpas pemberontakan Ronggolawe. Adapun pemberontakan Empu Nambi juga diawali dengan kisah ketidakcocokannya atas diangkatnya Prabu Jayanegara menjadi Raja Majapahit. Dengan demikian, pemberontakan di awal pemerintahan Majapahit dimungkinkan karena rakyat memang tak puas atas kepemimpinan sang raja. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.